cinta selamanya. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sama-sama dengan sungguh katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan Yesus, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujian, oh Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi kami pagi ini. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Oh haleluya, kami tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujian, oh Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan penuhi setiap kami dipenuhi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau dalam bait, tersungkur di kaki
hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Mari lebih lagi, ini doa kami pagi ini. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Allah kami yang hidup, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat keselamatan, perlindungan, bahkan pertolongan Tuhan. Sehingga kami dapat bangun pagi hari ini untuk mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat nafas kehidupan Tuhan yang Kau masih percayakan kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh sama-sama datang ke tempat ini untuk memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami yang hidup. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan Yesus. Dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah hanya urapan kuasa Tuhan boleh hadir di tempat ini. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Pak Petrus Legowo Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang Engkau urapi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan adalah kata-kata berkat, kata-kata yang kebenaran daripada Engkau Tuhan Yesus sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap benih yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan bagaikan tanah yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga kami bukan menjadi orang Kristen yang biasa saja, tapi kami menjadi orang Kristen yang benar-benar taat, takut dan cinta mati-matian akan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi suratan yang terbuka dimanapun kami boleh berada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko Noto Raharjo Tuhan Yesus, gembala sidang kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu boleh hadir atas hamba-Mu Tuhan. Beserta istri, keluarga semua diberkati dengan urapan yang baru. Bahkan melalui kehidupan mereka, nama Yesus dipermuliakan. Pentakosta ketiga semakin dahsyat digaungkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para wakil gembala Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan, urapan yang sama boleh tercurah atas kami. Para gembala-gembala CK, gembala rayon Tuhan, terutama khususnya Tuhan. Gembala rayon kami rayon 1G Tuhan Yesus, Pak Jo, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kuasa daripada Tuhan, kekuatan yang baru daripada Tuhan menyertai hamba-Mu. Beserta istri dan keluarga boleh melayani Tuhan, boleh mengasihi Tuhan lebih dahsyat lagi, bahkan melalui kehidupan mereka. Nama Yesus dipermuliakan. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu rohani kami di tempat ini Tuhan. Pak Sabto beserta dengan Ibu Endah, Priski dan Elmo anak-anaknya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan luar biasa. Urapan yang baru tercurah. Hidup mereka Tuhan Yesus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Melalui kehidupan mereka Tuhan, nama Yesus dipermuliakan. Bahkan kami berdoa untuk gereja kami GBI Pejaten di tempat ini Tuhan. Melalui gereja ini Tuhan, nama Yesus semakin luar biasa. Bahkan kami berdoa Tuhan, gereja ini boleh menjadi rumah doa-Mu, miracle center di tempat ini. Kami berdoa mulai gereja ini Tuhan Yesus, nama Yesus dipermuliakan. Bahkan generasi muda yang ada di gereja ini boleh bertumbuh semakin kuat. Bahkan melalui gereja ini Tuhan Yesus, setiap generasi muda, orang-orang
orang-orang muda di tempat ini, setiap generasi-generasi yang ada di tempat ini, bahkan orang-orang senior-senior tempat ini, kami berdoa, urapan Tuhan menyertai kami Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami berdoa, kami hardik dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kuasa gelap, kuasa jahat kami hardik dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para tenan, mall, The Park Mall ini Tuhan Yesus. Tenan-tenan, manajemen semua Tuhan berkati. Bahkan kami rindu Tuhan setiap langkah kami menuju gereja ini menjadi langkah-langkah berkat di mall ini Tuhan. Sehingga mall ini diberkati, manajemen diberkati, setiap karyawan-karyawannya, pengunjung-pengunjung juga diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu di tempat ini Tuhan, yang melayani Tuhan, baik imam musik, aser, kolektan, semua multimedia, sound system dan segala apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya zaman kuasa Tuhan menyertai mereka, bahkan melalui kehidupan mereka nama Yesus dipermuliakan. Tuhan urapi, Tuhan berkati dengan dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya bangsa ini adalah bangsa kepunyaan Tuhan, bangsa miliknya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, terima kasih buat pemimpin-pemimpin yang telah Engkau percayakan. Terima kasih buat pemimpin yang terpilih. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat kebijaksanaan mengalir atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Atas setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, semua sampai gubernur, ketua RW RT sekalipun, kami percaya setiap pemilihan mereka semua turut campur daripada tangan Tuhan. Kami percaya setiap keputusan yang ada di tangan mereka, karena Tuhan mau turut campur dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendoakan setiap adik-adik kami melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita angkat tangan kita berdoa buat anak-anak kita. Berkati anak-anak kami Tuhan, beri pertumbuhan yang sempurna, organ-organ tubuh bertumbuh dengan sempurna, panca indera bertumbuh dengan sempurna, otak bertumbuh dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Anak kami akan bertumbuh menjadi yang pintar, anak yang cerdas, anak yang mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Berkati kemanapun anak kami melangkah, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, hindari mereka dari segala yang jahat, pengaruh-pengaruh jahat, orang-orang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dari masa kecil mereka, roh yang takut akan Tuhan, Roh Kudus turun atas setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus. Sehingga pertumbuhan mereka bukan saja secara jasmani, tapi pertumbuhan mereka secara rohani Tuhan Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajar, Tuhan yang memberi kekuatan, beri hikmat dalam mengajar Tuhan. Bahkan orang tua yang sudah bersusah payah untuk membawa anak-anak datang kepada Tuhan, Tuhan juga yang memberkati Tuhan. Tuhan pimpin keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Tuhan beri keharmonisan di dalam keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu dalam keluarga-keluarga yang ada Tuhan Yesus. Tuhan yang juga yang memberkati Tuhan. Anak-anak yang ada di dalam kandungan, Tuhan juga yang memberkati, beri pertumbuhan yang sempurna. Bahkan keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan berikan keturunan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau begitu baik buat setiap kami semua Tuhan, dan kami mengucap syukur, kami siap untuk masuk dalam ibadah kami lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan. Puji Tuhan, masih lanjut kembali. Kita akan mendengar dan melihat Flash Pentecost. Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu.
tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita orang Pentakosta tidaklah harus menjadi takut akan hal ini, melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Belum semuanya, shalom. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan, orang yang bersuka cita. Dan pagi ini, siang ini kita semua orang-orang yang akan terima janji Tuhan, amin. Yang percaya katakan amin. Mari saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri bersama-sama. Visi gereja kita tahun ini bangkit dan apa? Menjadi teranglah. Bangkit dan menjadi teranglah. Kita semua siap jadi terang, amin. Yang siap katakan amin. Yang siap katakan amin. Yang siap katakan yes. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Come on. Ini hidup kami ya Tuhan. Oh haleluya. Pakai kami, gereja-Mu, umat-Mu. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah, bangkitlah, hai pemenang. Jadilah kuat, jadilah kuat oleh kuasanya. Jadilah kuat di dalam. Jadi kuat, jadilah kuat oleh kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Pakai kami gereja-Mu, bangkit dan menjadi teranglah. Haleluya. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita, amin. Yes. Terang Allah datang, terbangkitlah umat-Nya. Bangkitlah hai umat-Nya. Jadilah kuat oleh kuasanya. Jadilah kuat di dalam. Jadi kuat, jadilah kuat
katakan amin. Semua kita mau jadi kuat, jadi terang bagi banyak orang. Amin. Sekali lagi katakan amin. Lagu ini kita ubah, jadi katakan jadilah terang oleh kuat kuasanya. Amin, amin. Jadilah terang. Sekarang sambil lihat kanan di kiri sudah katakan jadilah terang oleh kuat. Come on, lebih lagi, jadilah. Lihat kanan kiri, depan belakang katakan, jemaat Tuhan katakan, jadilah terang. Amin. Jadilah terang. Oh, are you ready? Jadilah terang oleh kuat kuasanya. Jadilah terang di dalam Yesus. Jadilah terang, jadilah terang, jadilah terang, jadilah terang, jadilah terang, jadilah terang, jadilah terang di dalam Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang mau bangkit dan jadi terang katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Jemaat Tuhan katakan, oh keselamatan, lebih kuat lagi saudara. Amin. Pujian dan hormat. Yes. Kekuasaan. Sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan. Lebih lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada pujian dan kekuatan, hormat, yes, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sorakan haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Serukan nama Tuhan Yesus, sebab Dia Allah yang dahsyat dan ajaib. Amin. Yang percaya katakan amin. Stand kembali jemaat Tuhan. Mari kita bawa yang terbaik pagi ini, siang ini di hadapan Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah pujian kami. Inilah syukur kami di hadapan-Mu. Kami persembahkan terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Siang ini jadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ku bawa yang terbaik, sembahan kami. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama dengan semua katakan. Ku datang
dengan syukurku membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanku. Makasih Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah Yesus. Yesus, oh ini persembahan kami, ini pujian kami. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hidupku, ku membawa hatiku, hanya Engkau. Yesusku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku, bawa hidupku, inilah persembahan untuk Yesus yang terindah, selamanya ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku membawa hidupku, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku Yesus. Yesus, cuma Tuhan dengan sungguh katakan, ku membawa hatiku, ku yes, Lord. Yesusku,
membawa hidupku. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan-Mu. Sama-sama katakan, ku membawa hatiku. Ku membawa hatiku. Hanya Engkau. Oh Yesusku, Kau yang terindah. Haleluya. Ini bagimu, ku membawa hidupku. Haleluya. Inilah persembahanku untuk Yesusku terindah. Sama-sama lebih lagi ku membawa hati. Haleluya. Ini bagimu, ini untukmu. Kau terindah selamanya. Ini janji kami, ini janji kami. Ku membawa hidup. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesusku. Haleluya. Lagi ku membawa hidupku. Ku membawa hatiku. Haleluya. Yesusku, Kau terindah selamanya. Kami membawa hidup kami di hadapan-Mu. Ku membawa hidup. Inilah sembahanku untuk Yesusku. Kau terindah selamanya. Yesus, mari sembah Tuhan. Oh, ya la 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 ba la ba la ba ya. She ya la la po. Ya la 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 ba la ba la ba. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Inilah persembahan, inilah pujian. Oh, ya la 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 ba la ba la ba la ba la ba. Terus sembah, sembah. Mari umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sembah. Oh, ya la 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 ba ya she. Ya la 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 bo, ya la 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 bo. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Kau baik, Yesus, Kau baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidup. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Jemaat Tuhan dengan sungguh katakan menyembahmu, Yesus kekasih, di hadiratmu kami berbahagia Tuhan. Lagi dengan sungguh jemaat Tuhan katakan menyembahmu, Ini sembah kami, ini janji kami, ini komitmen kami. Apapun yang terjadi, di hadiratmu, di hadiratmu, mari sama-sama menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur. Di hadiratmu kami berbahagia Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai banggalah kita. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidup. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Lagi-lagi menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Kami percaya sebentar Tuhan akan memberkati kami. Itu sebabnya kami menyiapkan hati kami. Kami menyiapkan pikiran kami, fokus untuk mendengarkan pesan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga pada pagi menjelang siang ini tidak ada seorang pun tidak diberkati. Tetapi kami semua diberkati, dipulihkan. Kami pulang membawa kemenangan sorga.
Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara. Doa dan harapan saya, saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan menyertai sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Si Tuhan. Sekali lagi, walaupun tadi pagi ibadah pertama juga saya sudah menyampaikan firman Tuhan dan 1, 2, 5 bahkan 10 kata ya. Terima kasih untuk Bapak Gembala, ini rekan sahabat saya, ini ya kalau dalam persahabatan ini keponakan saya saudara ya. Terima kasih Pak Gembala untuk berkati, didampingi oleh Pak Johan juga ya bersama seluruh tim musik luar biasa. Nah kalau tadi pagi temanya adalah jagalah mulutmu. Nah hari ini dengan tema yang berbeda supaya kita juga diberkati dengan yang kalau tadi pagi udah dapat nasi goreng, kalau sekarang mungkin nasi uduk gitu kali ya. Temanya adalah kekuatan bersyukur. Rupanya ketika kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Perhatikan saudara, ada kekuatan. Nah bicara soal kekuatan saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia dia punya titik lemah. Kalau titik lemahnya dia tidak tutup dengan darah Kristus, maka terdengarlah lagunya Joshua zaman kecil. Diobo-obo imannya, diobo-obo imannya. Titik lemah manusia beda. Ada yang titik lemahnya di keuangan. Kalau lihat uang matanya langsung hijau. Padahal tetap aja nggak hijau matanya saudara. Biasa aja kali. Ada yang titik lemahnya di jabatan. Sampai kursi jabatan dia panggul-panggul kemana di jalan. Dia supaya dudukin gak diambil orang. Ada yang titik lemahnya di seks. Kita gak tahu, saya gak tahu. Perhatikan sudah, kalau gak ditutup dengan darah Kristus. Salah satu kita akan lihat bahwa ketika kita bersyukur, itu nggak akan menggoyahkan iman dan karakter kita. Karena apa? Itu loh ada kekuatan. Yuk kita baca dulu ayatnya ya. 1 Tawari mari kita melihat di dalam pasal 16 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwanya kasih setianya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa katanya? Karena ia baik. Kehidupan yang penuh syukur adalah alasan bagi kita untuk dapat tetap bertahan pada masa-masa yang sulit. Kita perlu terus melatih dan mengasahnya sehingga menjadi kebiasaan baik yang kita lakukan dalam keadaan apapun. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau lagi happy mah gak apa-apa kita. Kalau lagi happy mah gampang kita bilang thank you Lord gitu. Matur nuwun Gusti Yesus, bisa ngono wae gampang. Tapi ketika ada keinginan kita gak tercapai, bisa gak? Itu doa sampai apa tuh ini apa ya? Lutut, sampai lupa. Malu faktor usia. Aduh, malu udah mau 46 saudara faktor usianya. Lutut ya, saya pikir sikil lutut. Sampai lutut kapalan. Ketika istrinya hamil dia bilang Tuhan, Mbok kalau bisa lahir Tuhan anak kami tuh laki-laki. Ya mau laki-laki pria gak apa-apa pokoknya. Pas lahir kemudian anaknya bisa gak Kalau bahasanya Yunina, wangel tenan. Yunina itu tangannya Yunani Pak. Beda-beda tipis. Kalau Yunani Bapak Gembala nih jagonya teologi. Kalau saya Yunina, bisa ngapa-ngapa kejakengan seperti velap. Buka usaha, wah jor-joran. Panggil sana sini. Snack, wah konsumsi, entek-entekan, habis-habisan. Seminggu, sebulan, 3 bulan. Kan udah berdoa Tuhan.
gerejanya pada kemana, sepi bet dah. Bisa nggak kita bersyukur? Doa kuat ke gereja, wis. Orang-orang seminggu sekali, kita bisa 2 kali ikut komsel. Apalagi di sini ada tuh ya, pendalaman Alkitab kali gitu ya, 3 kali. Tapi kok Mbak, saya ini kok masih aja masih sakit. Itu yang gerejanya jarang, doanya kok sehat. Kadang-kadang kita agak komplain gitu ya Mas. Bisa nggak tuh bersyukur? Susah. Susah saudara kalau kita tidak mengandalkan. Itu supaya tema hari ini kekuatan dalam bersyukur. Rupanya ketika kita mengadakan ucapan syukur dengan hati yang tulus, penuh penyembahan, itu ada power loh. Yang kita nggak duga tuh membuat kita tuh mampu melakukan sesuatu. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, maka ada kuasa yang memampukan hal-hal supranatural yang jangan-jangan gak iso gitu. Nggak bisa lah begitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, apa sih yang sedang kita lakukan pada saat kita bersyukur? Ya kan? Saat bersyukur kita sedang apa? Sebetulnya ketika kita bersyukur, apa sih yang sedang kita lakukan saat bersyukur? Ada 3 jawaban. Yang pertama, ketika kita sedang bersyukur, sebetulnya kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Bisa di ini? PowerPoint-nya bisa digeser. Apa sih yang sedang kita lakukan ketika kita sedang bersyukur? Yang pertama, sebetulnya ketika kita sedang bersyukur, itu sedang apa? Mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Apa sih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendeklarasikan? Saya baca. Mendeklarasikan artinya adalah suatu pernyataan yang jelas, ringkas mengenai sesuatu hal. Tentang apa? Tentang kasih setia Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang selalu menjadi Immanuel bagi kita. Allah yang sangat, Immanuel kan yang imanen, yang dekat, bukan yang transenden, yang jauh saudara. Kitanya aja yang merasa paling jauh. Karena apa? Doa kita itu memang sangat jarang. Ketika kita sedang bersyukur, sebelum kita sedang mendeklarasikan apa? Menyatakan pernyataan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan setia. Amin. Saya pernah mengalami hal-hal yang dari SMA itu kejadian tahun 78. 78 saya SMA, sekarang gak pernah lupa. Tapi kita lihat dulu di Alkitab nih. Pernah dengar ya kisah tentang Ayub? Pernah dengar ya? Ayub tukang bakso atau tukang ketoprak? Oh bukan ya, Ayub di Alkitab. Ayub itu orang paling kaya di daerahnya, namanya Us. Usnya 1, jangan us-us. Karena us apa? Itu teh, iya teh pelawak sok atau ya si abah gitu ya di Sunda teh. Si us-us itu kan kabayan. Di daerah Us dia orang paling kaya. Alkitab mencatat tiap hari mempersembahkan korban mesbah bakaran. Kita boro-boro tiap hari. Seminggu sekali aja kalau ngasih kolekte dilihat dulu nih. Wah ini merah taruh dulu. Masih biru. Hijau nih gitu ya. Ini terima kasih Tuhan Engkau telah membantu saya memilih yang ya beginilah kira-kira. Udah gitu Tuhan memang Engkau baik. Iya memang sih Tuhannya baik, kitanya yang gak baik. Tiap hari mempersembahkan korban mesbah bakaran. Tapi dia gak luput dari yang namanya persoalan hidup. Satu saat anaknya 10-10-nya meninggal dunia. Anak 1 aja kalau ini mohon maaf yang punya anak nih. Sakit aja, waduh kita repotnya udah rempongnya udah setengah hidup karena masih hidup. Kan gak pernah ada orang tua anaknya sakit, oh Ri anak gue sakit, begini saudara. Gak ada. 10-10-nya. Kedua, harta bendanya dijarah habis-habisan. Nah, kita baru motor aja udah nangis, udah air mata, udah 1 gayung kali ya. Ember kali. Terus yang ketiga, Ayub menderita penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masya Allah. Yang
istrinya bilang, "Pap, kau masih tekun sama Allahmu, kutuki Allahmu. Setelah itu, matilah kau. Minimal kalau kau mati, kau bisa kawin lagi." Ayub mengalami masa yang paling hidup. Saudara bisa baca nanti dalam kitab Ayub pasal 1, pasal 2. Tapi Ayub dalam masa sulitnya, dia masih bisa bersyukur. Apa katanya? Terpujilah nama Tuhan. Dia yang memberi. Terus, apalagi ayat berikutnya? Dia juga yang mengambil. Sebenarnya kalimatnya nggak tepat. Tuhan izinkan ada yang mau ambil, silakan. Kalau Tuhan memberi, oke. Tapi kalau ada yang ngambil, nah itu Tuhan kasih untuk mereka tuh satu ujian. Sampai Ayub dalam masa sulit dia bilang, terpujilah namamu Tuhan, engkau yang memberi. Kalau memang sekarang aku gak ada, gak punya lagi, terpujilah nama. Widih, saya sih gak bisa bayangkan tuh saudara. Rempongnya masalah-masalah dihadapi oleh Ayub ini. Kalau kelas sama orang, is oke lah. Sama teman, is oke lah. Teman kantor. Tapi kalau sama istri sendiri, suami sendiri, pasangan hidup sama anak. Aduh, itu kan masa-masa sulit yang gak bisa. Kalau tidak ada Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan tidak di atas segala-galanya bagi Ayub. Itu sebabnya saya menarik kesimpulan begini. Ketika Ayub mempersembahkan korban mezbah bakaran, dia praise and worship. Itu satu ketulusan. Mengundang hadirat Tuhan dan Tuhan hadir melawat menjamah dia. Dan memberikan satu kekuatan. Dalam masa-masa sulit dia bisa berkata, terima kasih Tuhan. Engkau yang memberi. Kalau memang sekarang aku gak ada punya apa-apa, tetap terpujilah nama. Ketika saya SMA tahun 78, itu masa-masa sulit saya alami waktu itu. Karena kami hidup ya ekonominya, orang tua kami ekonominya memang. Ketika saya pulang sekolah sore, biasanya kalau anak SMA kan pagi sampai siang sekolah, siang sampai sore itu eskul biasa begitu. Pulang sore, biasa namanya juga anak sekolahan gitu. Aku masih sekolah gitu. Buka tudung saji. Ini nasi pada kemana teman-temannya nih ya? Tak kumpetan kali ini. Ma ini kemana sayur? Oh dia lagi jalan-jalan. Kami keluarga yang harmonis. Pak Wahyu tahun ini. Saya hadir dari jam pertama tadi, ibadah pertama dengan salah satu staf gereja saya, Bapak Wahyu. Pak tolong diri dulu Pak. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Setidaknya kalau saya mengajak Pak Wahyu, hari ini ada Pak Wahyuan. Amin. Ada Wahyu Ilahi yang hadir. Enggak, hari ini enggak nyayur, cuma nasi doang. Oh jadi enggak ada temennya. Terus saya bilang, oke deh. Rencana mau ngambil satu piring, jadi setengah piring, saudara. Setengah piring masih saya singkirin dikit, set. Tapi bukan set, bukan set. Saya duduk di depan, di ruang tamu, kemudian saya bilang, Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Jadikan ini berkat dan hamba-Mu ini sehat walafiat. Amin. Pas saya bilang amin saudara. Tetangga sebelah itu rupanya beli sate. Zaman dulu kan tukang sate itu kan ininya kan dikipas-kipas. Bukan pakai, sekarang kan pakai apa? Kipas angin ya. Ini kipas yang itu, kipas. Rumah zaman dulu tuh saya kan ada apa namanya ventilasinya. Itu asapnya masuk ke rumah saya, ke ruang tamu. Ketika asap satenya tercium, oh enak tenang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah kirim bau satenya. Itu bikin saya semangat saudara. Dari tadinya udah setengah piring saya set, nambah lagi saudara. Dasar anak SMA waktu itu saya bilang gini, jangan cuma asapnya aja, tetangga mau kasih satu tusuk kayak gitu. Tapi perhatikan saudara, hanya nasi itu nggak pernah sepanjang, saya ingat terus itu saya makan dengan enak loh, nikmat nasi dengan bau sate. Ketika saya beri kesaksian di salah satu cabang kami di Bogor, itu kan adik saya kalau pas satu kenal Ibu Lydia kan,
Jemaat kan dengar, jemaat kemudian lapor sama bapak saya sampai terharu katanya. Waduh, nggak ngira anak saya dulu ya rupanya pengalamannya makan cuma dengan bau sate. Itu nggak pernah terlupakan. Dengan rasa syukur itu kita bisa menikmati berkah Tuhan loh. Amin. Mungkin saudara nggak seperti saya nggak lah. Tapi perhatikan ketika kita bersyukur itu ada kekuatan yang memampukan kita yang nggak mampu melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Itu Roh Kudus memampukan kita untuk bisa melakukannya. Wah, itu dahsyat saudara. Anak-anak saya dengar juga, wah banyak. Itu pengalaman saudara. Jadi mari hari ini Bapak Ibu Saudara, pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ketika kita bersyukur ngapain sih? Kita sedang mendeklarasikan, apa artinya? Kita sedang menyatakan sesuatu yang jelas dan ringkas, sebuah pernyataan. Tuhan itu baik. Amin. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, apa sih yang sedang kita lakukan saat kita bersyukur? Yang kedua, meyakini bahwa rancangan Tuhan itu baik. Meyakini rancangan itu Tuhan baik. Coba kita baca ayatnya ya. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Kita tahu sekarang, kemarin mungkin belum tahu. Sekarang kita baru tahu. Apa katanya? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa katanya? Kebaikan atau keburukan? Bagi siapa? Manusia, mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Ketika kita bersyukur, kita lagi ngapain? Kita tuh sedang meyakini, mengimani, mengamini bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ayat yang paling sering kita baca di kitab mana? Yeremia pasal 29 ayat 11 ya. Yeremia 29 ayat 11 kan. Aku memberi rancanganku ada rancangan yang mendatangkan damai sejahtera buat kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Memberikan kepadamu masa depan yang penuh dahsyat. Rancangan untuk kita setiap anak Tuhan, bukan orang Kristen. Saya membedakan kalau orang Kristen itu yang yuk kita main, masak-masakan. Gak bakal kita bisa makan tuh masak-masakan. Tapi kalau anak Tuhan itu orang yang setia, punya karakter ilahi, yang tulus dan mengasihi sungguh-sungguh. Rancangan Tuhan untuk anak Tuhan itu rancangan be the best, yang terbaik. Kita tahu sekarang, oh jangan-jangan dulu belum tahu. Contoh paling gampang deh, ketika Adam dan Hawa diciptakan, perhatikan. Tuhan tempatkan dia di mana? Taman mini? Taman safari? Taman mana? Taman Eden kan? Hari penciptaan, mereka diciptakan hari keberapa? Sambil belajar kita ya, nggak apa-apa ya. Maaf ya Pak Gembala, kita mau belajar. Saya juga banyak masih belajar Bapak. Hari keberapa Adam dan Hawa diciptakan? Hari ke-7 ya. Oh ke-6, pinter semua Pak. 100 buat Bapak Ibu, haleluya. 900 buat saya gurunya. Selama 6 hari penciptaan, hari ke-7 Allah menguduskan dan memberkati kan. Hari pertama apa? Hari kedua apa? Adam dan Hawa diciptakan hari keberapa? Terakhir, setelah semuanya lengkap, fasilitasnya lengkap, baru Allah tempatkan Adam. Dam, Renio, sini kamu sama aku tempatkan kau di Taman Eden. Ini taman yang fasilitasnya lengkap semua. Tapi ada satu yang kamu gak boleh langgar. Tetap. Bebas sih bebas, ojo kebablasan. Ini orang kerja kadang udah kasih kebebasan kebablasan. Kapan-kapan kita belajar nih, bebas yang kebablasan. Tuhan siapkan itu fasilitas semua sudah tersedia, baru Allah ciptakan orang. Nih kamu, rancangan Tuhan tuh yang terbaik. Jangan pernah terkonsep bahwa Allah itu nggak baik buat kita. Kita yang sebetulnya nggak baik. Kita yang memberikan yang terburuk, Tuhan memberikan yang terbaik. Kalau bilang kita termasuk saya loh saudara. Saya nggak bilang saudara, enggak, kita. Itu sebabnya yakini, imani bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik.
Kalau saya gali saudara, ketika Allah menempatkan Adam dalam Taman Eden, maka Allah tidak hanya sekedar membuat taman di situ, tetapi taman itu dilingkupi dengan suasana sorgawi yang sama persis dengan sorga. Itu pemahamannya sebetulnya. Gak beda jauh 11-12 dengan sorga yang di sana, yang asli, yang ori. Jadi Tuhan gak ngasih yang KW-KW. Yang ngasih KW-KW kan kita ini. Kebaktian jam berapa? Ntar pas khotbah aja gue masuk dah. Lah terus pas pujiannya gue ngopi dulu di Kopken lah. Kalau nggak di Tuku boleh. Kalau nggak di Kulo loh. Cok gue Kulo. Coba kita renungkan hari ini. Kita mengimani nggak, mengamini nggak, meyakini nggak rancangan Tuhan itu yang terbaik. Adam dan Hawa dikasih kualitas yang terbaik. Tapi ingat ketika Tuhan kasih, bebas sih bebas, tapi jangan sampai kebablas. Ada kisah seorang petani, dia punya seekor kuda. Kuda ini fungsinya apa? Untuk mengantar, dia bikin kayak dokar apa tuh ya? Delman ya. Delman itu untuk bawa hasil pertaniannya ke kota. Pakai kuda ini loh. Kobis, kol gitu ya, hasil pertanian. Satu saat kudanya hilang. Tetangga ngerombyok, rombongan datang, Pak kami turut berduka cita Pak, kuda Bapak hilang satu-satunya. Petani bilang, ya kalau udah hilang ya gak apa-apa lah, nanti Bapak gimana untuk bawa ini? Tuhan lebih tahu dari saya. Tuhan pasti punya rencana yang baik. Gak apa-apa. 2 hari kemudian, kudanya ini bawa jiwa. Kuda liar melu ikut. Jadi ketika tetangganya, wih kok kudanya nambah 1, datang lagi ngerombyok Pak. Waduh hebat Pak ya, kuda Bapak bawa temennya. Kalau kita bawa jiwa, kok kuda bawa jiwa ya kita kalah kadang-kadang loh saudara. Selamat ya kuda liar. Tapi namanya kan kuda liar. Nah anaknya petani ini berusaha untuk menjinakkan kuda liar ini. Diajarkanlah supaya nggak liar. Pendilalah gitu, tiba-tiba ketika mengajar itu, ya namanya kuda liar. Disepak, pas jatuh, kakinya kemudian akhirnya patah, diamputasi. Datang lagi tetangganya, Pak berduka Pak ya, putra Bapak satu-satunya kakinya diamputasi. Repot juga nih tetangga begini saudara. Terus petani itu bilang apa? Ya kalau memang kejadian seperti itu saya sih memang sedih ya. Aduh, kenapa kejadian bertubi-tubi, tapi sih saya meyakini ya Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kami ya. Sebulan kemudian ada pengumuman. Negara ini sedang dalam keadaan gawat perang, membutuhkan anak-anak muda yang wajib militer, kecuali yang kakinya patah diamputasi. Datang lagi tetangganya, Pak bersyukur Pak ya, anak Bapak nggak wamin, nggak bisa militer. Aduh anak kami pergi Pak, bisa aja dia pergi dengan nama, pulang tinggal nama Pak, anak Bapak nggak ikut ya. Kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi Bapak Ibu. Yang kita pasti tahu karena kalau hari kita ada sebagaimana, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Bersyukur. Petani ini dia, kalau dari kisahnya saya baca, dia nggak pernah mengeluh. Ya Ayub sih, Ayub Tuhan saya kan beda sama Ayub. Udah kuda tadi, udah anaknya gini. Nggak terlontar kata-kata itu. Dia hanya berkata, Tuhan pasti punya rencana yang indah. Kita nggak tahu ke depan, kenapa? Keterbatasan kita. Usia kita berapa tahun bisa hidup? 300? Enggak. Tadi saya sempat ngomong sama Pak Sabto paling 70, 80 sudah 90, 100 sudah. Terbatas kan usia. Betul? Betul? Kekuatan kita, berapa ton kita bisa angkat barang? Boro-boro ton. Pintal aja kita terbatas. Ingat, kita punya keterbatasan. Kalau engkau menghadapi masalah,
Jangan gampang mengeluh, saudara. Bersyukurlah pada Tuhan. Amin. Luar biasa. Oke. Yang terakhir, yang ketiga. Dah, biar cepet dah. Yang penting kita paham. Apa yang sedang kita lakukan saat kita bersyukur, saudara. Yang ketiga. Saya baca. Mengalahkan kekhawatiran. Siapa sih orang gak khawatir dalam hidup ini? Kita pasti punya kekhawatiran. Saya bilang di gereja tempat saya mengembalakan anak-anak kaum muda, ke depan kau akan menerima masa-masa sulit. Sekarang kau harus andalkan Tuhan. Masalah AI itu kan rame itu kan, kecerdasan manusia buatan itu. Semuanya digantikan oleh robot. Mau kerja apa? Masa sulit akan segera kau alami, tapi kalau kau andalkan Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik buat kamu. Dan terakhir, kau gak usah khawatir. Tuhan menjamin hidup kita. Amin. Coba kita baca dulu ayatnya ya. Filipi pasal yang keempat ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Shalom atau damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kekhawatiran saat ini melanda hidup saudara, datang kepada Tuhan lewat doa. Dan terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bisa bernafas dengan segar. Terima kasih Tuhan, keluarga saya masih utuh. Terima kasih Tuhan, usaha saya, pekerjaan saya, toko saya, usaha saya, ya memang secara kasat mata kayaknya kok agak turun ya dari segi ya keuangan, tapi terima kasih masih eksis. Karena saya bandel sih Tuhan, terima kasih ya, masih sehat, Tuhan rawat. Susah kita bilang itu kalau nggak ada Tuhan dalam hidup kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Nyatakan. Coba perkuat doa saudara. Yesus memberikan teladan kepada kita. Markus 1:35 mengatakan, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus pergi keluar. Dia cari tempat yang sunyi. Dia berdoa di sana. Kalau kita pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, kita pergi ke dapur, bikin nasi goreng di sana dengan kopi pahit. Terus ngajarin hal ini, Sus. Satu contoh deh, Yakub. Nah, pernah kenal Yakub ya? Yakub ya, ini Yakub siapa lagi? Yakub tuh anaknya siapa? Minta ampun dah kalau papa itu suruh yang khotbah, gue ditanya-tanya, kata, ya nggak apa-apa, kita datang tadinya nggak paham, sekarang oh Yakub itu rupanya pengusaha martabak apa gitu misalnya. Martabak jadi martabak. Yakub anaknya siapa? Ya? Anaknya Daud. Lah yang benar. Yakub ini anaknya siapa? Ishak. Yakub punya kakak namanya Esau. Ishak punya bapak Abraham. Artinya Yakub cucunya orang beriman, Abraham. Ini biasa nih cekcok nih. Gak dipungkiri dari dulu sampai sekarang kadang-kadang keluarga nih ada gesekan ya. Saya selalu bilang sama adik saya ini kan 8 bersaudara. Zaman dulu kan banyak anak banyak itu. Ya banyak rezeki banyak saudara, bener. Saya paling tua. Sama adik saya nomor yang ke-8 tuh beda 20 tahun, lumayan saudara. Saya bilang sama adik saya, kalau kita lagi gesekan, slack, jangan pernah putus hubungan darah. Kita tetap saudara. Esau sama Yakub ini kan ada kisah apa? Oh banyak lah dia menipu ya. Mulai dari kacang merah lah, kalau kacang hijau mah beda saudara. Menipu bapaknya pakai jubahnya, bajunya si Esau ya. Ini siapa kamu? Kata si Ishak.
saya Esau Pak. Ishak bilang, ini suaranya suara si bontot nih, si Yakub. Tapi kenapa coba gue raba-raba, kok ini kayaknya si abangnya si Esau. Ayah gak pernah lupa, orang tua gak pernah lupa suara anaknya. Masya Allah, kalau sampai orang tua lupa suara anaknya gue bingung dah. Saya pernah cerita di sini, ketika saya ada tugas ke Sentani, ke Jayapura itu, memberikan pelatihan itu. Ketika saya capek memberikan seminar, siangnya ke hotel, tiba-tiba handphone berderik, saya nggak ngeliat tuh, ya halo, Pak lagi ngapain Pak, sehat, langsung connect ke saya, si bontot. Kenapa? Saya dekat sama si bontot, kalau bersatu masih kenal tuh sama Ica ya. Suaranya beda dengan kakaknya, Dina, beda, ada ciri khasnya. Ayahnya tahu ini adalah Esau, tapi kok, nah nipu di situ. Singkat cerita, akhirnya kan Esau bilang apa? Kalau nanti bapak meninggal, gua bunuh adik gua, sekalipun dia adik kandung. Mamanya denger, istrinya Yakub siapa? Ampun dah gua kata ditanya, ya Ribka dah biar cepet. Ribkanya kasih tahu sih, kasih koneksi Yakub, Kub, itu abang lu, pokok lu mau bunuh lu. Lu pergi ke tempat saudara ibu ya. Ke siapa tahu saudaranya namanya Ceban ya. Ceban apa Laban? Lakban. Singkat cerita, wah Yakub kabur. Tapi kan namanya saudara, kangen. Sekian puluh tahun balik. Dan Yakub bilang, kan engkau Tuhan yang minta aku balik lagi sebagai anak yang berbakti sama orang tua. Tapi Tuhan saya kan takut sama abang saya, ntar saya dibunuh. Nah akhirnya singkat, Yakub mematuhi perintah Tuhan. Dia enggak khawatir karena Tuhan akan menolong dia. Tapi tetap aja gitu, aduh. Tapi enggak ngitung kancing. Dibunuh kagak dibunuh, enggak juga, waduh gimana gitu ya. Nah di tengah perjalanan, Esau bilang sama stafnya, sekarang kamu duluan deh ya. Siapa tahu nanti kalau abang saya mau bunuh kan, ya saya di belakang kan agak aman dikit gitu ya. Tapi sebelum berjalan dia berdoa, Tuhan mengimani, mengamini engkau adalah bapak dari orang beriman, kakek saya yang selalu menyertai. Akhirnya di dalam doa itu kemudian terjadi pergumulan. Singkat cerita, pangkal pahanya diapain katanya? Di istilah plecok itu dipukul, akhirnya dia kalau dulu jalannya gagah gitu ya. Sekarang ketika pangkal pahanya diplecok, dia kayak pelawak yang namanya Uu, tahu Uun dulu ya? Gitu jalannya. Gitu. Kenapa? Pangkal pahanya ini udah gitu. Yakub tetap berterima kasih bahwa Tuhan punya rencana yang. Singkat cerita, Esau yang rencana semulanya mau bunuh adiknya, ketika di padang bertemu dia lihat dari jauh, kok adiknya kok sekarang jalannya begini susu. Gitu loh. Gak gagal lagi. Timbul rasa haru dari Esau. Pasti itu karena Roh Allah bekerja di Esau. Esau menaruh belas kasihan, yang tadi semua membunuh. Akhirnya yang pertama kali lari untuk menjangkau itu Esau duluan, bukannya Yakub. Yakub tadi, aduh ini abang gue mau ngapain gue nih gitu ya, berjalan. Esau mau meluk adiknya loh. Wah kalau dibikin drama itu, wah air mata itu mungkin bukan berapa ember, berapa galon kali. Luar biasa loh. Kalau kisah bahasa ini saudara, baca di kitab Kisah. Bersyukur itu mengalahkan rasa kekhawatiran. Yakub dia khawatir, dia akan dibunuh, istrinya, anaknya, hartanya dijarah. Tapi dia berdoa dan bersyukur ini kesempatan. Apalagi Tuhan, engkau yang minta aku kan pulang, harus hormat berbakti orang tua. Oke, apapun terjadi Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan memang ketika selesai doa, pahanya dipukul. Coba kalau kita, kalau Yakub dia nggak bersyukur, masa gini Tuhan jawabannya ya ngono neng bojoko yang ngono tuh priwe gitu, ini gimana sih? Masa gimana saya mau bisa berantem sama abang saya ini begini? Tapi justru kan ini bukan rasa harus sama kakaknya loh. Saya sama adik-adik deket, jadi saya tahu persis. Wah saya tahu persis saudara. Bentar ya. 8 bersaudara, lakinya 2. Yang
6 wanita. Nah ini laki, kita kan sama laki-laki. Kalau saya lagi ke Jogja, ada jadwal plan di Semarang sekitar Kendal. Kalau saya mesti telepon adik saya, dia jemput. Nah ya sharing lah. Nah ketika masa Covid itu Tuhan panggil. Waduh saya terpukul banget Saudara. Benar Saudara. Itu sangat terpukul karena ya kita sering sharing sesama pria gitu. Anaknya tahu. Sekarang masih SMA. Dia manggil saya Pak D gitu. Saya sering tiap pagi saya kasih, Kendo kabarmu gitu. Jadi ketika Esau melihat adiknya, timbul rasa haru. Justru dia yang pertama kali lari, dia peluk adiknya. Sampai aku bilang, bang ini saya banyak harta buat abang. Gak usah, abang banyak punya kok. Udah buat lu aja. Aku pikir hartanya akan diambil oleh kakak. Dia akan diambil. Tapi kenyataannya, abang bilang udah cukup, udah abang punya banyak. Ini buat kamu aja. Yuk. Abang antar kamu ketemu sama ibu. Gak usah bang, abang kan masih repot, biar saya aja sama rombongan. Terus saudara, rasa syukur itu mengalahkan kekhawatiran. Terutama kisahnya Ayub di sini. Nah saya tutup dengan satu kisah. Kalau tadi pagi penjaga sekolah tapi dia TU. Kisahnya beda dengan yang sekarang. Nah yang sekarang begini saudara. Kalau tadi pagi kan dia kan nyanyi ya karena menjaga mulut ya. Nah sekarang nih penjaga sekolah ini usianya sudah 55 tahun. Dia penjaga sekolah di satu yayasan sekolah. Satu saat beralih manajemen kepengurusan. Yayasan yang baru memberikan sebuah ya katakanlah ya ketegasan bahwa semua pegawai di yayasan ini harus bisa baca tulis. Yang tidak bisa baca tulis akan di PHK. Bapak ini dengar, dia bilang Tuhan kalau dia berdoa Tuhan kalau memang rencanamu saya harus resign ya, gak apa-apa. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan penggantinya. Dia pulang ke rumah, dia cerita sama istrinya. Nah ini kalau suami istri ini benar-benar anak Tuhan, saling apa? Menopang, saling mengingatkan, menasehatkan, saling mendoa, mensupport. Ketika suaminya bilang, Bu, jangan kaget ya Bu, ini ada peraturan baru Bu, Bapak akan dirumahkan. Wah enak dong Pak dapat rumah. Maksud dirumahkan itu di PHK Bu. Oh iya, udah hidup udah susah, udah bersulit, saudara happy aja. Nah, terus Pak, jangan khawatir Bu, pasti Tuhan menyediakan. Ya adalah pokoknya kita tinggal terima aja. Apapun yang terjadi, jadilah kehendak Tuhan. Yo Pak ya, kita berdoa Pak. Ya jangan khawatir lah. Singkat cerita, dipanggil yang nggak bisa baca tulis. Pas sambil Pak, mohon maaf Pak, bla bla bla, terima kasih sekian 20 tahun mengabdi di sini cuma nggak bisa tulis jadi kami PHK. Ini ada uang pesangon. Terima kasih CC Arigato. Ketika dia pulang, dia lihat satu lokasi, tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat. Dan hikmat itu dia bilang begini sama istrinya sambil di rumah. Bu, ketika aku di tengah jalan pulang Bu, dapat uang pesangon, aku lihat ada lokasi Bu, itu bisa kita buka rumah makan. Ibu kan masakannya enak, ibu yang masak, buka rumah makan. Akhirnya dari uang pesangon itu dia buka rumah makan. Maju, dia buka lagi di tempat ini Jakarta Timur, buka Jakarta Selatan, buka di Barat, buka di Utara, Selatan. Mana lagi yang belum ada tuh? Masa jangan di atas saja belum, nggak ada. Sampai dia buka di luar kota. Sukses jadi pengusaha rumah makan. Temennya bilang, Pak uangnya didepositokan, jangan dibawa bantal. Sampai di bank, dia lihat nih bank apa nih? Wah ini bank Jampang bukan, bank Samiun bukan. Nah ini bank beneran nih gitu ya. Kemudian dia bilang menyatakan mau buka deposito. Akhirnya pegawai bank bilang, Pak, Bapak mau mendepositokan, Bapak tolong isi formulir. Lah, gimana? Isi formulir. Mbak, maaf Mbak, saya nggak bisa baca tulis Mbak. Loh, kok Bapak nggak bisa baca tulis jadi pengusaha rumah makan sukses Pak? Bapak nggak bisa baca tulis saja, bisa jadi pengusaha rumah makan sukses.
Apalagi kalau bisa baca tulis. Bapak itu bilang gini, sini nak, kalau saya bisa baca tulis, sekarang saya masih penjaga sekolah. Tuhan bisa rubah, perhatikan, bisa rubah kehidupan seseorang dari seorang penjaga sekolah menjadi pengusaha rumah makan yang sukses. Caranya di luar akal kita. It is impossible kata orang kampung. Nggak yakin lah yau. Kalau dalam dunia persilatan jaka sembung, nggak nyambung lah yau. Iya loh. Kitanya yang kadang-kadang pakai logika ini saudara, nggak ngerti rencana Tuhan. Yakub yang merasa khawatir dia akan dibunuh hartanya dia. Justru abangnya bilang ketika itu, cukup, abang punya banyak, buat kamu aja. Nanti abang antar kamu ya, ketemu ibu, gak usah. Penjaga sekolah jadi pengusaha rumah. Apa yang sedang saudara-saudara khawatirkan hari ini? Kan ada lagunya tuh. Jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan, bunga baku. Apakah lagi kamu? Ini khusus untuk anak-anak Tuhan ya, yang imannya kuat, karakternya karakter ilahi, nggak cuma Kristen KTP. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, tinggalkan yang suka menggerutu, yang suka apa cengengesan apa pokoknya yang suka komplain. Ya punya keturunan, saya punya keturunan Tuhan, tapi kan saya pengennya pria, ini kan wanita. Aduh. Ya kerja sih kerja Tuhan, cuma ya gajinya Senin Kemis. Aduh, aku mati lah sebelah kokok atau sok. Bukannya malah bersyukur loh. Apa sih yang menjadi kekhawatiran saudara hari ini? Yuk, ini yang pesan Tuhan sampaikan pada yang kedua. Bersyukurlah sama Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur ya. Banyak yang bersyukur Bapak. Tanggalkan hidup sering komplain sama Tuhan, marah-marah, gak ada gunanya saudara. Singer bantu. Banyak yang kau perbuat, banyak lu gak sedikit di dalam hidupku. Yes, amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Mari kita katakan bersyukur Tuhan, bersyukur. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak hal, banyak yang kau perbuat,
di dalam hidupku, dan cara indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Yes, amin. segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, Nyata dalam hidup. nyata dalam Amin. Yes. hidup. Kami bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Mari kita katakan ku bersyukur Bapa. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Coba kita saat teduh sebentar. Kita mau datang kepada Tuhan. Bisa jadi selama ini kita orang yang selalu komplain dengan Tuhan. Kita selalu marah-marah, merasa nggak puas. Merasa Tuhan itu nggak baik. Tapi hari ini Tuhan berpesan. Ada kekuatan yang akan Tuhan berikan ketika engkau bersyukur. Bisa jadi engkau hari-hari mengalami masa-masa sulit dan tidak ada yang bisa menolong. Kau mempunyai kekhawatiran tentang sesuatu yang tidak bisa ditolong orang lain. Entah itu dokter atau apapun. Tapi hari ini ada Tuhan. Dia sanggup menolong engkau. Haleluya. Haleluya. Kalau ada saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara bisa angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Saya akan berdoa bagi saudara. Saya nggak tahu masalah saudara. Saya belum kenal saudara. Tapi yang saya tahu dan saya kenal, Tuhan Yesus itu baik. Dia sanggup menolong kita. Angkat tangan dengan penuh kesungguhan iman. Saya akan berdoa supaya Tuhan turun tangan hari ini. Tuhan, lihatlah setiap tangan yang terangkat. Hamba gak kenal mereka. Engkau lebih kenal dari hamba. Yang hamba tahu Engkau sanggup menolong mereka. Itu sebabnya apapun masalah yang mereka hadapi hari ini. Setiap yang angkat tangan hamba doakan dan topang dalam doa. Dalam nama Yesus terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus terima pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Yesus terima kemenangan dan berkat. Dan siang ini mereka pulang membawa damai sejahtera. Hidup penuh dengan ungkapan syukur. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Bapa yang mengerti. Kami anak-anak-Mu yang sering gak ngerti Tuhan. Berikan kami pengertian. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu sekali refnya saja. Ku bersyukur. Amin. Bapa.
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati. Yang diberkati katakan amin. Ya, untuk kita selalu bersyukur. Atas nama Gembala, jemaat di tempat ini, terima kasih untuk pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta Petrus, Dr. Petrus Legowo. Gitu ya, luar biasa. Dan kita semua diberkati, amin. Alright, saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan persembahan menggunakan amplop yang pada saat Bapak Ibu Saudara tadi masuk dibagikan. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan cashless, Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR yang ada di mimbar. Atau memfoto nomor rekening, ada nomor rekening nggak? Nggak ada ya? Scan QR, gitu ya. Jadi bisa men-scan QR yang ada untuk kita bisa memberikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Sambil memberikan persembahan, izin bertanya, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Untuk kami berkenalan, boleh angkat tangannya? Ada? Jemaat baru? Ada? Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah tengah? Ada? Atau jemaat yang setia? Jemaat yang setia ya? Oke, puji Tuhan. Ya, sejenak kita akan melihat pengumuman yang ada untuk sepekan ini, apa aja yang akan ada di gereja ini. Sekali lagi diingatkan, gereja ini ada di tempat ini, ada 4 kali ibadah. Yang pertama jam 9, yang kedua jam 11 untuk nanti NGC, Next Generation Community, anak-anak muda jam 1 siang, lalu yang terakhir nanti jam 4 sore gitu ya. Dan ada juga menara doa online 1G Zoom. Ya, tanggal berapa nih? 30 Juli Selasa. Ya, nanti kita bisa bergabung di Zoom. Ininya belum ada ya? Biar difoto nomor Zoom-nya. Oke, next. Rumah doa untuk kita berdoa bersama-sama. Ya, setiap hari Kamis jam 7 malam di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bersama-sama ya dalam segala hal gitu ya. Untuk kita menaikkan doa kita bersama-sama di tempat ini. Hari Kamis jam 7 malam. Next. Ya. Untuk kita juga bisa naik menara doa sama-sama. Bapak Ibu bisa men-scan QR yang ada. Ya, untuk kita bisa berdoa bersama-sama jam 12 sampai jam 1 siang. Thursday gitu ya. Next, apa lagi nih? Doa pagi. Ya, doa pagi setiap pagi Senin dan Sabtu ya, jam 5 pagi. Bapak Ibu juga bisa men-scan QR yang ada. Gitu ya, untuk kita gabung di Zoom untuk kita berdoa bersama-sama. Ada lagi? Ya, dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bergabung di KUL. Ya, KUL, Bapak Ibu Saudara bisa foto nomor
yang ada di mimbar ya untuk bertanya tempat cool untuk Bapak Ibu Saudara bisa berkumpul, bersekutu bersama-sama di dekat rumah Bapak Ibu Saudara. Ya, atau cool di tempat ini setiap hari Selasa jam 7 malam dan setiap hari Sabtu, setiap hari Selasa, setiap hari apa yang di sini ya? Jumat jam 7 malam dan setiap hari Sabtu jam 4 sore untuk youth dan dewasa muda. Ya, untuk kita bisa berkumpul bersekutu bersama-sama gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan kami, doa, baptisan, konseling, apapun juga pernikahan, dapat bisa menghubungi sekretariat yang ada di belakang. Itu aja pengumuman kita sepanjang minggu ini. Saya berharap setiap kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ya, kalau ada persoalan, tantangan yang berat, datang, masuk di cool, masuk di rumah doa. Ya, untuk kita bisa berdoa bersama-sama dan nantikan mukjizat Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita di siang hari. Puji Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Amin. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh tiada Allah yang seperti Engkau di muka bumi ini Tuhan Yesus. Yang layak terima pujian, sembah dan kemuliaan Tuhan Yesus. Sebab Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Selayaknya lah kami harus bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena rancangan-Mu jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan kami bayangkan. Kau punya yang terbaik buat setiap kami semua Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Petrus Legowo Tuhan. Sudah Kau kirim ke tempat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dikuatkan di sepanjang hari ini. Yang beribadah, kami berdoa bersama-sama Tuhan. Bukan saja kami beribadah di tempat ini, tapi kami melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan buat setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga kami jadi alatnya Tuhan dimanapun kami berada. Hari ini kalau kami belajar untuk kami bersyukur di hadapan Tuhan. Biar sepanjang minggu ini apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kau begitu baik buat setiap kami Tuhan. Ibadah kami sudah selesai, tapi kami percaya Roh Tuhan tidak pernah selesai di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami juga nanti akan memberikan persembahan Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Segala yang terbaik di hadapan-Mu, ucapan syukur kami, persembahan persepuluhan, apapun juga Tuhan. Kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Engkau baik buat setiap kami. Sebentar kami akan pulang. Karena itu sempurnakan Tuhan dengan berkat yang terbaik dari kepada kami. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan.
Mari arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat dan angkat kedua tanganmu dengan iman percaya. Maka pulanglah, kembalilah ke tempat masing-masing dengan kasih karunia, damai, sejahtera, sukacita, bahkan kebahagiaan dari Allah Bapa itu engkau terima berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati. Dan hidup kita harus dan terus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati, tetap sehat, tetap semangat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihat